Baik, terima kasih. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas terkait dengan proses hukum terhadap saudara Novel yang hingga sampai saat ini banyak pihak publik yang mempertanyakan di mana letak keadilan yang sesungguhnya. Ya, hukum itu pada prinsipnya menganut asas lex leges superfluo ut nantia in conqua. Hukum itu menolak hal yang tidak adil dan bertentangan dengan rasa keadilan dalam masyarakat. Ya. Jadi pertama-tama sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa pada tanggal 11 April 2017 ya, terjadi sebuah kasus penganiayaan terhadap saudara Novel yang dimana para pelaku ya, sampai saat ini tidak ditemukan ya, pada tahun 2017 lalu hingga diungkap kasus itu pada tahun 2020 sehingga ini sudah membutuhkan waktu yang sangat lama sekali, sekitar 3 tahun untuk mengungkap kasus tersebut. Namun yang dapat kita sayangkan bahwa ketika jaksa penuntut umum membacakan surat dakwaan terhadap saudara yang diduga melakukan tindak pidana dalam hal terdakwa, bahwa tuntutannya hanya 1 tahun pidana penjara. Hal ini sesungguhnya sangat melukai perasaan hukum yang hidup dalam masyarakat. Misalkan kita tahu bahwa proses penyidikan yang dilakukan oleh pihak penyidik di kepolisian itu sendiri, itu berdasarkan diatur dalam Perkap atau Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia nomor 14 tahun 2012 tentang manajemen penyidikan. Dalam Perkap tersebut pada pasal 17 telah memberikan berbagai parameter ya dalam mekanisme penyidikan itu. Misalkan diberikan parameter terkait dengan perkara yang mudah, sedang, sulit, dan sangat sulit. Nah, itu ditentukan misalkan kalau perkara itu sangat sulit untuk diungkapkan, ya, maka kasus itu akan ditangani oleh pihak Mabes Polri dan juga di tingkatan Polda. Tapi kalau perkara itu mudah, maka bisa diselesaikan saja di tingkat Polsek. Tetapi kalau perkara itu mudah dan sangat sulit, maka bisa diselesaikan juga di tingkat Polres. Lalu pertanyaannya, apakah kasus Novel ini masuk dalam kategori yang mana? Apakah sulit, sangat sulit, atau mudah? Ya, kasus itu dikatakan mudah apabila penyelesaiannya gampang sekali ya, saksinya sudah ada, buktinya sudah cukup, tersangka sudah ditemukan, sehingga mudah untuk diadili di sidang pengadilan. Sementara Novel, kasus ini berlarut-larut hingga sampai sekitar 2-3 tahun baru diselesaikannya. Sehingga apabila tuntutan jaksa itu hanya 1 tahun, maka tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang seharusnya untuk diberikan kepada pihak yang disangka melakukan tindak pidana tersebut. Karena apabila kita melihat bahwa jaksa dalam menjalankan tugas dan kewenangannya berdasarkan kepada Undang-Undang Nomor 16 2004 tentang Kejaksaan, di situ jelas dikatakan bahwa seorang jaksa sebelum diangkat ya dapat mengucapkan sumpah terlebih dahulu. Sumpah itu antara lain ya bersumpah untuk menegakkan keadilan yang seadil-adilnya dengan prinsip jujur, adil, dan menjunjung tinggi aturan hukum yang berlaku. Pertanyaannya adalah apakah dalam kasus Novel ini hanya hukuman yang dituntut oleh jaksa itu 1 tahun? Apakah sudah sesuai dengan janji oleh seorang jaksa itu sendiri? Ataukah malah sebaliknya? Nah, ini menjadi hal yang sangat masih diperdebatkan oleh pihak publik. Kemudian kalau kita lihat kepada tuntutan jaksa yang menyatakan bahwa para pihak terdakwa ini dianggap melanggar ketentuan pasal 351 dalam KUHP pidana, maka mari kita lihat kualifikasinya. Dalam pasal 351 KUHP itu mengatur bahwa penganiayaan yang biasa itu hukuman pidana penjaranya 2 tahun 4 bulan. Dan apabila penganiayaan itu dapat menyebabkan luka berat, maka hukuman pidana penjaranya itu sekitar 5 tahun. Dan kalau menyebabkan matinya orang, maka pidana penjaranya yaitu 7 tahun. Pertanyaannya adalah, kalau jaksa ya menduga orang tersebut melakukan tindak pidana dengan mempersangkakan pasal 351, maka pasal 351 misalkan kalau dicatuskan melanggar ayat 1, maka kualifikasinya itu 2 tahun 4 bulan. Kalaupun yang dipakai itu 351 ayat 2, maka kualifikasinya itu adalah 5 tahun. Ya. Jadi pertanyaannya, kalau saudara Novel ini yang mengalami yang orang yang dia dianiaya, itu masuk dalam kategori yang mana? Apakah mengalami luka yang biasa, luka yang berat, atau seperti apa? Karena yang kita tahu bahwa
penganiayaan terhadap saudara Novel yang dimana disiramkan air keras ke wajah Novel itu dapat menyebabkan matanya cacat, sehingga menurut pendapat saya bahwa itu masuk dalam kategori penganiayaan yang sifatnya menyebabkan seseorang itu mengalami luka keras, sehingga tidak etis dan tidak rasional apabila tuntutan yang dipersangkakan atau diduga terhadap dua orang terdakwa itu dengan pasal 351 dan hukuman penjaranya yaitu 1 tahun pidana penjara. Jadi kualifikasinya dianggap tidak sesuai. Kemudian kita lihat lagi bahwa kalau menurut Herman Marhein dalam tulisannya yang berjudul Criminal Justice and Social, beliau menjelaskan bahwa hukum itu sangat dipengaruhi oleh kode etik dan moralitas pihak penegak hukum. Jadi pihak penegak hukum itu kalau mempunyai moral yang baik, maka niscaya hukum itu akan diterapkan dengan baik pula. Karena Herman sendiri menyatakan bahwa meskipun perangkat undang-undang itu baik, tapi dengan moral etik, ya pihak penegak hukum yang rusak, maka rusaklah hukum tersebut. Profesor Secipto Harjo di dalam bukunya yang berjudul Hukum Progresif, beliau menyatakan bahwa meskipun dengan hukum yang buruk, akan tetapi pihak penegak hukum, jaksa, hakim, polisi yang baik, maka niscaya akan kudatangkan keadilan. Jadi kalau kita belajar terkait dengan sistem peradilan pidana, mulai dari kepolisian, kejaksaan, hingga sidang di persidangan itu, maka sangat erat ya diperhatikan adalah moralitas pihak penegak hukum itu agar senantiasa mendatangkan keadilan bagi pencari keadilan atau justice tiabelen. Dengan demikian, harapan kita yang sesungguhnya atau sangat besar harapan kita yaitu kepada hakim yang dimana menerima, memeriksa dan mengadili kasus Novel ini, karena di dalam pasal 4 Undang-Undang nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman menyatakan bahwa hakim mengadili menurut hukum. Jadi hukum itu kembali kepada hakim untuk menafsirkan apakah tuntutan jaksa tersebut sudah sesuai atau tidak sesuai dengan keadilan hukum yang ada dalam masyarakat itu. Meskipun di dalam pasal 1 ayat 1 KUHP pidana bahwa seluruh hukuman ataupun tindakan penegak hukum itu harus berdasarkan pada aturan hukum, dalam hal ini undang-undang, tetapi lagi-lagi hakim diberikan kebebasan untuk dapat mengadili kasus tersebut sepanjang hal itu memenuhi unsur keadilan dalam masyarakat, ya. Sehingga hakim pun dituntut di situ untuk dapat menjatuhkan hukuman asalkan masih batas parameter atau kategori yang ditentukan di dalam undang-undang tersebut. Misalkan dalam pasal 351 tadi sebagaimana dijelaskan bahwa memberikan hukuman pidana penjara untuk penganiayaan yang menyebabkan luka berat itu pidana penjaranya 5 tahun, maka apabila jaksa menuntut pidana penjaranya 1 tahun, hakim bisa memutuskan lebih daripada 1 tahun. Karena pasal 4 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman tadi jelas menyatakan bahwa hakim mengadili menurut hukum. Jadi di situ dikembalikan kepada hakim. Serta dalam pasal 5, itu pasal 5 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman menjamin independensi hakim dalam mengadili kasus, sehingga hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara tidak ada intervensi dari pihak manapun. Lagi-lagi ingin saya tegaskan di sini bahwa hukum itu ya jangan menjadi anak durhaka terhadap ibu kandungnya sendiri. Ya, ibu kandung hukum itu adalah masyarakat itu yang dimana diikat oleh aturan hukum, yang jika aturan hukum yang disepakati untuk diberlakukan apabila tidak sesuai, maka akan melukai ibu kandung daripada hukum itu. Sekian dan terima kasih, semoga ini menjadi pelajaran untuk kita semua.